Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Pada siang hari ini kita akan mempelajari materi bab 8 tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian ghibah. Ghibah berarti menggunjing atau membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu, dia tidak menyukainya. Islam melarang umatnya untuk berghibah. Ghibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran Kisah Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Berdasarkan arti Al-Hujurat ayat 12 ini, kita dapat memahami bahwa Allah memerintahkan kita untuk menghindari memiliki berprasangka buruk terhadap sesama manusia. Tak hanya itu, Allah juga melarang kita untuk bergunjing dan membicarakan tentang keburukan orang lain. Hal ini karena perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang buruk dan tidak seharusnya dimiliki umat Islam. Bahwa jika kita melakukannya, tentu akan diancam dosa yang serupa memakan daging saudaranya yang sudah mati. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kita perlu menanamkan husnuzon dalam diri kita. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kita perlu menanamkan husnuzon dalam diri kita. Husnuzon itu berarti berprasangka baik, sikap merujuk pada cara memandang sesuatu dengan pandangan positif, ramah, dan tidak menghakimi. Nah, anak-anak, ada pun beberapa penyebab ghibah, yaitu yang pertama ada marah. Rasa marah terhadap orang lain membuat seseorang ingin membeberkan aibnya kepada saudaranya yang lain. Jika kemarahan yang luar biasa atau sebab kemarahan yang lama dipendam di dalam benaknya lalu ditumpahkan, biasanya seseorang mengekspresikannya dengan membongkar aib orang yang ia jadikan objek kemarahan. Nah, yang kedua itu ada hasad atau iri. Biasanya rasa dengki atau iri tertuju pada seseorang yang populer atau yang terkenal atau yang dicintai banyak orang. Nah, rasa iri ini berdampak pada keinginan untuk menjatuhkan seseorang. Salah satunya itu menurunkan reputasinya dengan membuka aib-aibnya atau melakukan cara untuk membuat publik tidak menaruh rasa. Nah, selanjutnya itu ada cara menghindari perilaku ghibah atau menggunjing. Pertama itu menyadari bahwa perilaku ghibah tidak disukai oleh Allah dan dilarang untuk dilakukan. Kedua, berusaha untuk menjauhi perilaku ghibah dan melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat daripada ghibah. Menjauhi hal-hal yang dapat mendatangkan ghibah. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan meninggalkan sekelompok orang yang sedang menggunjing. Yang terakhir itu ada mengingatkan orang lain yang sedang ghibah. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian tabayun. Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang suatu hingga jelas dan benar adanya. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Nah, anak-anak, adapun manfaat bertabayun. Yang pertama itu ada menjaga ketentraman kita, kemantapan dalam hati. Yang kedua ada menjaga persatuan kaum muslim. Yang ketiga menjauhkan keraguan serta bisikan setan.
Yang selanjutnya, tidak mudah menyebar hoaks. Nah, adapun teknik tabayun, yang pertama itu ada sumber informasi dipastikan dengan benar. Jadi semua informasi itu kita pastikan dulu benar atau tidaknya. Yang kedua itu ada pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh juga benar. Jadi biar nggak hoaks gitu ya. Baik anak-anak, apakah ada yang ditanyakan tentang materi kita hari ini? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, saya rasa sudah cukup pembahasan materi kita hari ini ya. Baik anak-anak, saya rasa kalian sudah cukup paham dengan materi yang Ibu jelaskan tadi ya. Selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan membuat kelompok masing-masing beranggotakan 2-3 orang. Silakan kalian mencari ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk bertabayun. Kalau begitu anak-anak, saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.